Selamat pagi pemirsa. Dunia dihentak oleh gempuran besar-besaran kelompok pejuang kemerdekaan Palestina Hamas terhadap sejumlah wilayah di Israel. Militer Israel pun membalas. Selama 2 hari berturut-turut, Israel membobardir 1.000 titik pemukiman padat penduduk di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai tempat persembunyian pejuang Hamas. Hingga hari keempat pertempuran, lebih dari 1.500 jiwa melayang, ribuan lainnya menderita luka-luka. Pemirsa, inilah yang akan kita bahas dalam editorial Media Indonesia edisi hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, dengan tema Solusi Damai Palestina dan Israel bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nanti di nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita akan bicara soal solusi damai Palestina dan Israel. Kesekian kalinya kita melihat kembali ada konflik di sana. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia pada hari ini. Yang pertama ini berita dari halaman 1 terkait dengan dugaan kasus pemerasan. Jauhkan Firly dari penanganan kasus Kementerian Pertanian. Ini kenapa kemudian ada seruan ini, Mas Arief? Ya, saya yakin bahwa cawe-cawe dari ketua atau pimpinan yang pada akhirnya akan membuat sebuah alur dari proses penyidikan ini jadi tidak fokus dan malah tercemar. Ini merupakan salah satu kekhawatiran dari kita semua, ya, karena banyak sekali hal yang mandat yang publik itu titipkan kepada KPK agar proses pemberantasan korupsi dan kampanye anti korupsi itu bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga hal-hal yang pada akhirnya akan menciderai atau menghambat misi tersebut ini jangan sampai disebabkan hanya karena keteledoran di mana seharusnya sebuah penyelidikan yang harusnya berjalan dengan lancar tanpa intervensi ini bisa dilaksanakan. Jadi memang kekuatan tengah KPK ini harus memang menjadi tulang punggung dari integritas yang memang harus kita bangun bersama. Karena memang di saat bersamaan juga ada dugaan pemerasan yang kasusnya sedang ditangani sudah level penyidikan di Polda Metro Jaya kepada Firly, ya, Mas Arief, ya. Jadi untuk sama-sama menjaga integritas dari sebuah penyidikan, ya, dan penyidikannya bisa berjalan dengan lebih lancar. Mungkin harapannya seperti itu, ya. Tapi kita ikuti nanti seperti apa sikap dari KPK, terutama Firly Bahuri. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 kali ini terkait dengan pemilu 2024. Pilihan cawapres ditentukan putusan MK. Katanya sih akan diumumkan Senin depan, ya, 16 Oktober, ya. Katanya, ya. Terus ini kenapa nih, Mas Arief, pilihan cawapres menunggu putusan MK? Memang sekarang MK jadi penentu pemilu atau bagaimana ini ceritanya? Saya yakin ini merupakan sebuah strategi politis, ya. Di saat Presiden Jokowi memiliki approval rating sampai 80%, dan ini berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar Jokowi termasuk putranya, di mana putranya itu dianggap sebagai, bisa dibilang sebagai titisan Jokowi yang akan memberikan electoral insentif, ya, bagi siapapun yang akan menggandeng beliau, dan dalam hal ini adalah Gibran. Di saat Gibran dianggap belum cukup umur, maka ada beberapa pihak yang mengajukan judicial review kepada MK untuk mereview kembali tentang batasan umur bagi calon presiden dan wakil presiden. Dan apabila ini memang akhirnya dikabulkan, di mana calon-calon muda ini bisa masuk, dan akhirnya juga Gibran bisa masuk, ini akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti kita melihat cawapres yang akan digandeng oleh salah satu calon. Ini kan katanya Gibran disebut-sebut akan menjadi cawapres Prabowo. Tapi di berita ini di bagian akhir dikatakan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengatakan Gibran secara otomatis keluar dari partai kalau menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ini menarik ini, ya. Ya, karena dia masih anggota aktif dari PDI Perjuangan, ya. Yang mengusung Ganjar. Betul. Sehingga ini adalah sebuah konsekuensi pilihan politik yang amat sangat penting, bukan saja buat Gibran, tapi juga buat ayahnya. Kalau gitu kita tunggu saja tanggal 16, hari Senin depan. Semoga semuanya sehat begitu, ya, supaya bisa memutus.
karena jangan-jangan nanti tidak quorum gitu kan ya, nggak tahu juga. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya di halaman 1. Ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini, senapas dengan editorial. Segera evakuasi warga negara Indonesia dari wilayah konflik. Konflik yang dimaksud adalah antara Palestina dan Israel. Ini mengevakuasinya berarti mengandalkan KBRI di sekitar Israel Palestina ya, karena kita tidak punya kedutaan kan di situ. Bagaimana Mas Ari? Ya, mudah-mudahan dengan semangat kerjasama di kawasan ya, di mana kita bisa bekerja sama dengan saudara-saudara kita se-ASEAN, di mana Filipina memiliki kedutaan yang terletak di Tel Aviv. Oh, ada ya. Dan juga dengan kita juga kabaris juga melakukan kerjasama dengan Brazil, Palang Merah, Bulan Sabit Merah. Kita bisa melakukan segera evakuasi terhadap kurang lebih 90 warga Indonesia yang tersebar-sebar di antara wilayah Gaza, tepi barat, dan tempat-tempat lainnya ya. Karena kan kita mengetahui bahwa di wilayah tersebut juga merupakan sebuah wilayah yang suci buat 3 umat beragama. Betul. Dan kurang lebih kabarnya ada 230 WNI yang sedang melakukan ziarah, sehingga itu merupakan salah satu hal yang juga harus kita perhatikan. Sehingga apabila kita bisa berhasil menghubungi kedutaan Filipina dan seperti halnya kita juga membantu mereka untuk mengevakuasi warga Filipina dari Yaman dan Afghanistan, saya optimis kerjasama antar ASEAN ini merupakan salah satu jalan keluar untuk bisa mengevakuasi WNI secara aman dari wilayah Palestina tersebut. Di dalam berita dikatakan skenario itu mengevakuasi WNI mungkin melewati negara-negara yang terdekat ya. Apabila jalan darat ya. Betul, Jordania, Lebanon, dan Mesir. Kita harapkan WNI di Palestina, di Israel bisa segera dievakuasi. Tapi itu tidak menjadi akhir dari masalah. Kita langsung ke editorial, Mas Arief dan pemirsa. Editorial pada pagi ini diberi judul Solusi Damai Palestina dan Israel. Untuk kesekian kalinya kita melihat ada konflik yang terjadi di negara atau di 2 negara, tergantung orang menyebutnya mana. Tetapi kalau kita lihat Indonesia ini kan sebenarnya bisa memainkan peran. Apa pesan yang disampaikan editorial dengan mengatakan solusi damai Palestina dan Israel ini, Mas Arief? Two-state solution itu adalah dua hal atau 2 negara yang diharap bisa berdampingan dan menjadi satu solusi yang pada akhirnya dianggap efektif. Namun two-state solution ini tidak akan pernah bisa berjalan tanpa adanya negosiasi atau mereka duduk dalam satu meja perundingan. Israel dan Palestina. Ya, dan Israel dan Palestina tidak akan pernah bisa duduk dalam satu perundingan apabila situasi yang pada akhirnya bisa membuat mereka duduk itu terlaksana gitu. Karena sampai sekarang berbagai macam ketidakadilan, semangat apartheid, dan berbagai macam episode-episode penindasan terhadap warga Israel itu masih berlangsung. Dan inilah yang membuat ada beberapa faksi di Palestina sendiri yang mulai menginterpretasikan bahwa ada bahasa-bahasa tertentu yang bisa mereka gunakan, yakni bahasa kekerasan. Dan ini pada akhirnya digunakan oleh Hamas karena Hamas merasa bahwa hanya bahasa kekerasanlah yang dimengerti oleh Israel. Sehingga apabila itu terjadi, ujung-ujungnya adalah yang kita khawatirkan bersama, Leo, bahwa yang menjadi korban bukan hanya politisi Hamas atau politisi Fatah atau politisi di Israel, tapi adalah rakyat. Rakyat yang sedang berpesta di Israel dan rakyat yang tidak berdosa di Gaza. Karena serangan balik ya. Dan ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan ya, karena kita lihat ini sudah hari ke-5 daripada hari retaliasi yang dilakukan oleh Israel, dan jumlah yang tewas sudah jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi saya pikir kalau misalnya Indonesia ingin memerankan perannya sebagai salah satu negara Islam atau negara berpenduduk Islam paling aktif untuk bisa memberikan kontribusi, saya pikir dengan keanggotaan kita di Organisasi Kerjasama Islam itu atau negara-negara OKI, kita bisa gunakan kanal tersebut sebagai kanal untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai macam pihak di sana. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian semua usaha damai itu, pembicaraan damai itu, Mas Arief, bisa dilakukan kalau kemudian roket masih berterbangan, kalau kemudian serangan masih terjadi. Itu kan pertanyaan besar ya, karena sampai sekarang kalau kita ikuti di pemberitaan di media mainstream,
itu masih terjadi serangan-serangan seperti itu. Tapi itu akan kita bahas, Mas Arief. Ya. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, solusi damai Palestina dan Israel. Solusi damai Palestina dan Israel. Dunia dihentak oleh gempuran besar-besaran kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, pada Sabtu 7 Oktober 2023 terhadap sejumlah wilayah di Israel. Militer Israel membalas. Selama 2 hari berturut-turut, Israel membombardir 1000 titik permukiman padat penduduk di jalur Gaza yang mereka klaim sebagai tempat persembunyian pejuang Hamas. Hingga hari keempat pertempuran, lebih dari 1.500 jiwa melayang, ribuan lainnya menderita luka-luka. Situasi masih sangat rentan oleh eskalasi pertempuran yang lebih luas dan mematikan. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyatakan perang terhadap Hamas. Ia juga menyebut bahwa Israel bukan pihak yang memulai peperangan. Perang antara Israel dan Palestina sesungguhnya sudah dimulai sejak okupansi Israel terhadap wilayah Palestina pada 1967 dan belum berakhir hingga kini. Pertempuran demi pertempuran timbul silih berganti. Menghadapi perlawanan Palestina yang tidak sebanding dengan kekuatan militer Zionis, Israel secara sistematis melakukan kolonisasi sekaligus berupaya membuat warga Palestina terpaksa keluar dari wilayah tempat tinggal mereka. Rakyat Palestina terdesak ke tepi barat dan jalur Gaza. Jalur Gaza yang kini mulai diberlakukan blokade total oleh Israel selama 16 tahun terakhir pun sudah mengalami blokade yang memakai sistem buka tutup. Jalur pasokan makanan, air, listrik, dan bahan bakar dapat sewaktu-waktu ditutup sesuai keinginan otoritas Israel. Perlakuan ini saja sudah masuk kategori menginjak-injak harkat dan martabat manusia, apalagi blokade total. Serangan pada Sabtu lalu merupakan bentuk perlawanan terbesar Palestina melalui para pejuang kemerdekaan. Tentu saja kita menyayangkan timbulnya pertempuran yang mengorbankan begitu banyaknya warga sipil. Eskalasi perang Palestina dan Israel, terlebih jika sekutu kedua negara tersebut terlibat, akan memperburuk kondisi geopolitik di Timur Tengah dan pada gilirannya bakal menggoyang stabilitas global. Semakin kuat pula alasan bagi Indonesia untuk mendesak dunia berupaya sekuat tenaga menghentikan perang antara Israel dan Palestina. Posisi Indonesia sudah jelas dengan berpegangan pada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi mengamanatkan bahwa segala penjajahan di dunia harus dihapuskan. Oleh karena itu, sejak dulu Indonesia mengakui kedaulatan Palestina. Pemerintah Indonesia perlu lebih keras mendorong dibukanya negosiasi damai antara Palestina dan Israel. Awali dengan konsolidasi negara-negara yang mengakui kedaulatan Palestina, termasuk negara-negara Arab. Kemudian bergerak bersama mendesak diajukannya proposal damai untuk kedua negara. Solusi dua negara yang digagas Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB masih patut diperjuangkan. Solusi itu untuk mewujudkan negara Palestina dan Israel yang berdampingan secara damai. Kedua belah pihak harus bersedia duduk bersama terlebih dahulu. Setelah itu, baru mulai menegosiasikan batas-batas negara yang definitif. Di sini peran negara-negara Arab sebagai tetangga terdekat Palestina dan Israel sangat krusial. Mereka memegang peranan untuk mendorong atau bahkan memaksa Palestina dan Israel bernegosiasi. Ini yang terpenting, karena sebagus apapun proposal damai tidak akan ada artinya tanpa kehadiran kedua pihak yang berkonflik.
Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Mas Arief, kalau kita bicara konflik Palestina-Israel, ini sudah mungkin ratusan tahun terjadi. Ribuan tahun. Ribuan tahun. Dan ketika kemudian pemahaman akan konflik ini tidak sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat Indonesia, sering sekali kita melihat akhirnya muncul pemahaman salah dan akhirnya gerakan-gerakan salah. Tetapi kalau kita bicara dulu ke perdamaian bagi Palestina dan Israel, apa yang bisa dilakukan Indonesia selain tadi yang sudah Mas Arief katakan mungkin bisa lewat OKI atau yang lain untuk benar-benar memastikan bahwa saling serang ini berhenti dulu, baru kemudian kita bicara upaya yang lebih permanen. Bagaimana, Mas? Karena kalau Leo, kalau kita ingin menggunakan berbagai macam tonggak untuk menentukan siapa yang menduduki, itu akan hadir beribu-ribu macam interpretasi. Panjang ya? Panjang karena bagi orang Israel mereka sudah ada di situ sejak ribuan tahun, lalu mereka terusir, mereka kembali lagi, tanah mereka diduduki, dan bagi orang Palestina mereka sudah ada di situ, lalu didatangi lagi orang Israel, dan itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Jadi apabila sekarang kedua belah pihak diharapkan untuk bisa duduk dalam satu meja perundingan, tidak ada hal lain kecuali dua-duanya sama-sama menahan diri. Gencatan senjata dulu. Gencatan senjata. Sehingga dengan demikian ada sebuah periode di mana mereka bisa menahan diri, mereka bisa saling membangun kepercayaan, menyusun berbagai macam terms yang akan mereka dialogkan. Itu merupakan salah satu hal yang harus dilakukan. Tetapi kita melihat dalam situasi seperti ini tidak mungkin mereka dibiarkan begitu saja untuk merintis jalannya. Jadi harus ada peran dari beberapa negara tertentu untuk pada akhirnya memberikan patronasi agar dua negara ini bisa merintis jalan ke arah situ. Baik, Mas Arief, kita akan bertanya dulu saat ini. Kita sebelum melanjutkan diskusi, kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI, Abdul Muta'ali. Pak Muta'ali, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Pak Muta'ali, kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, ini kita sangat sayangkan. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan Indonesia, Pak? Untuk yang pertama tentu mengevakuasi atau mengamankan WNI. Tapi kemudian untuk memastikan ada gencatan senjata terjadi di sana. Apakah misalnya Indonesia bisa langsung bicara dengan Hamas misalnya? Atau seperti apa yang kemungkinan yang ada, Pak Muta'ali? Baik, posisi Indonesia, Mas Leo, ya, dengan politik luar negerinya bebas aktif, sebetulnya kanan kiri oke. Jadi kita bisa berbicara kepada mentornya Israel, dalam hal ini Amerika. Karena Joe Biden bukan hanya memberikan respon, tetapi memberikan real bantuan terkait serangan Sabtu 7 Oktober kemarin. Gitu. DPR Amerika sudah menggelontorkan dana cukup banyak begitu. Nah, kita bisa berbicara kepada Amerika. Juga kita bisa berbicara kepada Rusia. Karena kenapa? Karena Hamas itu, dia tradisi serangannya darat. Tapi yang dilakukan Sabtu 7 Oktober kemarin itu bukan hanya darat, tapi laut dan udara. Artinya Hamas pun hari ini juga punya mentor. Nah, saya sepakat dengan Pak Arief tadi. Jadi bukan hanya gencatan senjata, kita meminta kepada dua pihak untuk menahan diri, tetapi juga kepada pihak-pihak yang jadi mentor. Jadi supporternya begitu ya? Betul, supporternya begitu. Saya kira ini jumlah korban akan semakin terus bertambah karena tiga hal. Satu, karena saling serang itu sendiri. Kemudian yang kedua, blokade total.
pasokan air nggak bisa masuk, listrik nggak masuk. Jadi Gaza ini bisa jadi akan jadi kuburan massal, Mas Leo. Oke. Ya. Tapi kalau Indonesia, kalau kita baca sebelumnya, itu kan yang bisa berbicara kepada Taliban di Doha, di Qatar, itu kan kita, itu Indonesia itu. Nah, kita bisa punya rumah sakit Indonesia di Gaza, karena kita mendasarinya atas dasar humanity, atas dasar kemanusiaan. Begitu. Nah, kenapa? Karena eskalasinya akan semakin besar kalau mentor-mentor ini tidak menahan diri. Buktinya apa? Itu Hizbullah itu juga akan melakukan serangan kepada Israel. Pak Ali, kalau kita lihat posisi Indonesia saat ini di percaturan politik atau hubungan internasional, apakah Anda lihat bahwa misalnya Presiden Joko Widodo bicara langsung kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden, juga bicara kepada Putin misalnya, itu bisa efektif atau tidak kalau Anda lihat? Saya kira bukan efektif tidak efektif, lakukan saja dulu. Ini kan baru statement dari Pak Jokowi ya. Lakukan dulu ya. Baru statement. Ya, tetapi belum telepon langsung begitu kepada Biden, kemudian kepada Inggris, kepada Italia. Ya, kita ngeri sekali ini. Uni Eropa itu akan menyiapkan dana. Pada saat yang bersamaan 700 juta euro ditahan untuk bantuan Palestina di bulan Oktober ini. Baik. Kalau Anda lihat dari sekian konflik yang terjadi sebelumnya, Pak Ali, Palestina dan Israel, seperti apa kelihatannya konflik ini akan berlangsung, Pak? Apakah memang ada yang khawatir bahwa ini bisa membesar, atau memang sekarang kita sedang melihat sudah menjadi puncak dan akan segera selesai damai begitu, atau seperti apa, Pak Ali? Saya kira kalau berbicara damai, ya kelihatan hari ini riak-riaknya sudah mulai kelihatan. Karena kenapa 5.000 roket yang dikirimkan kemarin kan itu bisa menembus Iron Dome-nya Israel yang dibangun 2011. Makanya banyak para mantan jenderal itu di sana kaget kok bisa tertembus itu Iron Dome. Sebetulnya ini kalau pihak Amerika Eropa tidak memberikan donor alutsistanya, bantuan kepada Israel, saya kira ceritanya akan berbeda begitu. Dan kepada Israel dan kepada Palestina juga ya, Pak ya? Betul. Nah, PBB di sini harus bertanggung jawab karena biang keroknya kan juga dia dengan resolusi 181 1947 itu. Baik. Jadi apa yang dilakukan pemerintah sekarang dengan menyerukan itu harus segera diikuti juga dengan langkah-langkah diplomatik, mungkin dari pucuk pimpinan tertinggi, Presiden kepada Presiden Amerika, Rusia, juga kepada pimpinan Israel dan Palestina lewat jalur-jalur yang lain. Begitu ya Pak Ali ya? Betul. Jadi Hamas itu dia punya kantor perwakilan di Doha di Qatar, seperti halnya Taliban. Saya kira yang dilakukan Retno itu kepada Afghanistan bisa dilakukan kepada Hamas. Oh, oke. Persisnya apa itu, Pak? Persisnya jadi ini luar biasanya ya, Doha Qatar ini dia ketika di ban ya oleh Saudi Arabia, tapi pada saat yang bersamaan itu politik luar negeri Doha Qatar itu dengan Amerika cukup baik, begitu. Nah, yang membuat Arab Saudi tidak senang ini semua gerakan-gerakan yang dianggap oleh Arab Saudi radikalis itu punya kantor di Doha. Seperti Taliban punya di Doha, Hamas juga punya di Doha. Dan Kementerian Luar Negeri kita itu cukup ciamik gitu ketika mengevakuasi warga kita dari Afghanistan itu kan melalui Doha ya diplomasinya. Nah, Hamas pun punya kantor di Doha, jadi kita bisa berbicara. Ya, nah kita berbicara mungkin dengan Israel agak sulit, mungkin bisa melalui Amerika, G7. Karena eskalasinya akan semakin besar, jangan sampai konflik Ukraina sama Rusia ini di copy paste di Arab. Oke, baik. Kita harapkan itu tidak terjadi dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pertama mengevakuasi WNI dan juga memainkan peran untuk mendamaikan Palestina Israel ini berhasil. Terima kasih Pak Abdul Muta'ali, Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI. Selamat pagi Pak. Itu menjadi tantangan berikut bagi pemerintah Indonesia, Mas Arief. Apakah kita bisa juga memainkan peran untuk mendamaikan? Itu bisa tidak yang tadi disampaikan Pak Ali?
Sangat bisa, karena kita punya posisi yang cukup fleksibel dengan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif, dan kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan baik itu patron-patron dari kedua belah pihak, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, yang pada akhirnya juga akan mendengar kita. Karena gini, salah satu hal yang mengkhawatirkan buat negara lain di luar kawasan Timur Tengah adalah sebuah konflik yang ada di Timur Tengah itu bisa saja menular dan berdampak kepada kondisi dalam negeri tempat-tempat yang kawasan-kawasan lain. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga amat sangat mengkhawatirkan kita apabila ada nanti politisi-politisi yang akan menggunakan isu ini untuk mendapatkan vote, untuk mendapatkan simpati di dalam negeri. Dan beberapa tahun yang lalu ini sudah mungkin sudah kita pernah dapati ya di Indonesia dengan wajah atau dengan tameng untuk menggalang dana untuk solidaritas. Namun hal ini juga harus kita hadapi di dalam negeri sendiri. Namun untuk pada akhirnya untuk melihat peran aktivitas Indonesia atau kewibawaan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, saya pikir berkomunikasi lewat platform OKI, lewat G20 atau melakukan bilateral dengan langsung dengan Inggris dan Amerika dan Rusia, itu merupakan salah satu hal yang amat sangat mungkin. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa upaya-upaya ini memang dilakukan, satu. Yang kedua, komunikasi dari upaya-upaya ini kepada masyarakat umum, Mas Arief. Karena seperti yang barusan Mas Arief katakan, di sekian kali konflik Palestina-Israel yang terjadi, itu sering diselewengkan oleh koboi-koboi politik di Indonesia untuk kepentingan elektoral, untuk kepentingan uang juga. Kita sudah mendapati beberapa kali. Bagaimana supaya orang Indonesia juga mengerti apa yang sedang dilakukan pemerintah, apa yang sedang terjadi di Palestina, di Israel? Ya, itu tugas kita semua, terutama media, juga para pemuka-pemuka masyarakat, untuk bisa mengkampanyekan banyak hal, mengedukasi banyak lapisan publik tentang sejarah dari konflik Palestina dan Israel. Karena dengan kita mengetahui, kita akan bisa mendapatkan referensi-referensi untuk pada akhirnya kita bisa bersikap seperti apa. Apakah ini perang kekuasaan atau perang agama? Dan ini merupakan hal yang harus wajib kita edukasi masyarakat tentang situasi di sana. Dan Leo, salah satu hal yang pada akhirnya harus kita pahami adalah bagaimana sekarang semangat kita untuk membela Palestina itu tidak dilaksanakan dengan cara yang destruktif di dalam negeri. Karena biar bagaimanapun Bung Karno pernah bilang sepanjang rakyat Palestina masih terjajah, disitulah kita selalu berada bersama mereka. Dan pada tahun 2016 di saat Indonesia menghost konferensi negara-negara kerjasama Islam di OKI di Indonesia, salah satu hal yang juga kita kumandangkan bahkan diutarakan oleh Presiden pada saat itu adalah tidak relevan hadirnya negara OKI atau adanya negara OKI apabila tidak bisa membela kepentingan negara Islam, khususnya rakyat Palestina. Dan sekali lagi, dalam hal kita memformulasikan pembelaan kita terhadap mereka, seharusnya kita bisa nantinya memformulasikan sesuatu yang sangat efektif dan juga mempersatukan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan jalurnya bukan hanya harus G2G gitu ya. Tapi people to people juga mungkin bisa diaktifkan. Bagaimana sekarang kekuatan masyarakat madani kita misalnya sudah mulai harus berpartisipasi untuk menggalang dana misalnya. Atau melakukan berbagai macam hal yang positif untuk meringankan beban rakyat. Menggalang dananya tapi harus benar-benar jelas, akuntabel. Jangan sampai yang kemarin. Iya, penyalurannya juga jelas. Betul. Dan tidak hanya memanfaatkan emosi sesaat begitu ya Mas Arief ya? Karena kehadiran Indonesia itu seharusnya bukan hanya sebagai sebuah episode yang ramai di sosial media gitu ya. Kita sudah pernah membuktikan kita membuat atau membangun sebuah rumah sakit di Gaza, tempat yang amat sangat menyedihkan kondisi sosialnya. Dan kenapa tidak kita mulai melakukan berbagai macam hal yang lebih konkret lagi daripada hanya sekedar rumah sakit. Misalnya sekolah atau dana abadi atau segala macam. Itu merupakan salah satu hal yang mungkin harus bisa dijadikan salah satu realisasi tentang bagaimana
kebersamaan rakyat Indonesia bersama rakyat Palestina di sana yang sedang menderita. Upaya pemerintah yang kita harapkan dilakukan itu berkejaran dengan waktu karena konflik ini masih berjalan. Apakah itu bisa dilakukan? Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau coba dengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Arief. Salam sehat pagi, Pak John. Salam sehat. Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Ya, solusi damai Palestina dan Israel. Jadi dunia dikejutkan oleh serangan Hamas ya tanggal 7 ke jantungnya Israel itu. Jadi ini kalau saya tengok, saya amati ini untuk jangka pendeknya nih Israel dia tidak akan mau damai dulu. Karena ini sejak sejarahnya inilah baru yang dia dipermalukan betul oleh serangan Hamas ini. Yang banyak makan korban di pihak Israel juga, apalagi kita di Palestinanya banyak makan korban setelah tanggal 7 ya. Dibombardir itu dari 1000 titik itu. Ya, jadi ini pembantaian betul live pembantaiannya yang dilakukan oleh Israel. Dan yang anehnya lagi, Amerika, Joe Biden dengan tanpa ada kayak tidak berdosa, dia mengirimkan kapal induk ya. Dia mengirimkan kapal induk, dan begitu juga Eropa. Ini malunya di Ukraina sekarang ini akan diusah ditutup ajangnya bergeser kepada Palestina ini, Israel ini. Nah, tapi ini akan panjang ini ceritanya nih, Kenapa? Palestina mulai oleh Hizbullah dari Lebanon ya. Ini akan muncul nih kekuatan yang betul-betul dengan peduli dengan Palestina. Kuncinya sekarang Indonesia punya kartu truf juga di sini. Walaupun kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, tapi Indonesia dari dulu memang udah cepat langkahnya, cepat dia bertindak. Mudah-mudahan ya kita dengan Indonesia sekarang kan agak dikenal dengan Amerika, karena Rusia kan. Kita kan takut ini Rusia ikut juga sini, Cina ikut juga sini. Didengarkan berarti ya kalau kita bergerak ya, Indonesia. Ya, Indonesia akan akan ada nilai tawar lah ya, mudah-mudahan ya mudah-mudahan cepat cepat damai lah ini. Gencatan senjata dulu yang pertama tuh. Ya, itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak John Veto ada Pak Hariman di Pekanbaru Riau. Pak Hariman, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Hariman. Silakan Pak pendapat Anda, Pak. Singkat padat saja, silakan. Iya. Kalau saya memandangnya sederhana, perang ini sebetulnya masalah penjajahan Israel terhadap negara Palestina. Namun karena ketidakkompakan negara Arab sendiri di dalam negara-negara oki sendiri, sehingga masalah ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Apalagi saya lihat Amerika selalu berada di belakang Israel untuk segala hal begitu. Dan saya melihat untuk serangan Badai Al-Aqsa ini sendiri, ini mungkin mereka membaca sejarah Indonesia juga ini. Mereka seperti melakukan serangan fajar 1 Maret 1949 ini. Yang dipimpin oleh Letkol Suharto ini. Ya, jadi secara di lapangan mungkin mereka boleh saja kalah. Tetapi secara politik mereka mau mengatakan Palestina itu masih ada. Dan mereka masih punya angkatan perang walaupun mereka menamakan dirinya Hamas begitu. Nah, dan yang satu lagi yang saya minta juga kepada Metro TV, mungkin diperjelaslah bahwa perang antara Israel Palestina ini bukan perang agama. Karena di jalur Gaza juga ada gereja, di sana juga ada orang Nasrani. Ini hanya perang masalah urusan negara yang dijajah oleh Israel. Jadi Amerika ini punya standar ganda. Begitu Ukraina, mereka bantu dengan NATO-nya. Tapi begitu di Palestina, mereka bukan bantu Palestina, mereka justru bantu Israel yang penjajah. Begitu saja hari ini. Selamat pagi.
Selamat pagi Pak, terima kasih Pak Hariman di Pekanbaru Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Hariman ada Pak Ferdi di Tangerang, Banten. Pak Ferdi, selamat pagi. Selamat pagi. Saya filosofinya begini. Ya, silakan, ingin Pak. terjadi perdamaian antara Israel dan Palestina. Ya. Persoalan siapa menjajah siapa, kita masyarakat di Indonesia cobalah menahan diri. Dan saya berharap dengan Metro TV, coba buat berita yang objektif dengan akar masalahnya. Bahwa bagaimana terjadi perdamaian antara Israel dan Palestina, sementara di antara Palestina sendiri terjadi dua faksi. Ini persoalan yang sangat berat sekali. Ya, persoalan siapa menjajah siapa, kita harus bisa sekarang pada konstelasi politik yang berbeda di tahun 1960-an, 50-an zamannya Bung Karno. Ini kita harus fair, karena yang melakukan serangan pertama itu adalah Hamas. Dalam peristiwa Hamas itu siapa? Hamas itu adalah Ikhwanul Muslimin, kelompok teroris yang harus kita tahu akar masalahnya. Nah, ini yang paling penting bagi kita, bahwa teroris bisa hidup di Palestina dengan membentuk suatu angkatan bersenjata. Berikutnya, kita jangan selalu menyalahkan Amerika dengan Israelnya. Sekarang kekuatan senjata yang ada di Hamas itu sumbangsi siapa? Sumbangsi Rusia. Nah, sekarang posisinya permainan ini adalah permainan di antara dua negara. Sekarang Israel negara berdaulat, Palestina siapa? Ini yang harus kita adil, real persoalan ini. Ini bukan persoalan agama. Harus bisa lebih jeli melihat masalah ya. Terima kasih Pak Ferdi di Tangerang, Banten untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ini menarik Mas Arief, karena para pemirsa kita minta kita juga berperan untuk mendudukan masalah dengan setepat-tepatnya. Masalahnya kan ini sesuatu yang juga banyak unsur emosionalnya di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa mendudukan masalah sejelas-jelasnya, tetapi juga yang paling penting kalau saya pikir Mas, usahakan damai dulu. Setelah itu nanti urusan yang permanen, pengakuan negara dan sebagaimana, itu bisa kemudian. Tapi ini harus damai dulu, bagaimana Mas? Pertama-tama saya cukup terkesima ya dengan bagaimana pemahaman warga publik tentang situasi yang ada di sana. Pemirsa kita ya, bahwa ketiga penelpon tersebut menyadari bahwa ini bukan perang agama, ini adalah perang kekuasaan, adu eksistensi politik antar bangsa kedua belah pihak. Dan sampai saat itu saya melihat bahwa bagaimana nantinya pemahaman publik akan jauh lebih baik ke depannya dengan pemahaman seperti itu. Dan kalau misalnya sekarang kita akan mendorong kepada satu titik di mana keduanya menahan diri, memang tidak ada kata lain kecuali patronnya nanti yang bicara gitu ya. Karena ya misalnya Amerika sudah berbicara kepada Israel, saya pikir itu merupakan salah satu akan diperhatikan betul oleh Israel, karena apapun yang Amerika bilang pasti Israel akan mendengarkan. Dan ini merupakan salah satu kontribusi yang cukup besar. Karena kan provokasi harian itu kan terus terjadi dan biasanya yang kita saksikan bersama-sama adalah tentang bagaimana kontrol Israel di wilayah baik di tepi barat maupun di Gaza. Dan kontrol-kontrol tersebut kan menghadirkan episode-episode yang dilihat oleh publik dunia ataupun masyarakat Palestina di sana sebagai ketidakadilan. Jadi apabila hal tersebut bisa ditekan, bisa dimanage agar situasinya stabil dulu, ini akan menjadi kontribusi yang sangat baik buat situasi ke depan. Yang disampaikan Pak Ferdi tadi juga mungkin bisa dilakukan ya. Bagaimana dari dua belah pihak, bukan hanya dari sisi Israel, tapi dari sisi Palestinanya dan mentornya begitu ya. Rusia dalam hal ini. Rusia dalam hal ini, apalagi Indonesia sedang punya hubungan sangat baik dengan Rusia begitu kan ya. Ya, dan salah satu hal yang menjadi kekhawatiran kita semua adalah sekarang patron yang pada dasarnya ikut serta dalam situasi ini kan bukan saja Rusia dan Amerika ya. Iran juga ada di belakangnya, Suriah juga berpartisipasi, sekarang Hezbollah yang ada di Lebanon juga ikut, dan ini merupakan salah satu hal yang akan sangat jauh lebih rumit apabila patron utamanya tidak ikut turun tangan untuk berkontribusi pada ketenangan di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang kita kendaki. Baik, kembali lagi kita, kalau saya ingin nanti kita membahas Mas Arief
bagaimana memastikan bahwa apa yang terjadi ini benar-benar dipahami masyarakat. Yeah. Lalu apa yang sudah dan sedang dikerjakan pemerintah itu juga tersampaikan kepada masyarakat supaya kemudian kalau ada yang berusaha menyalahgunakan ini ya kecelek juga begitu. Tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, apa yang kita bisa harapkan bahwa ketika pemerintah mengusahakan solusi damai itu juga terkomunikasikan dan kemudian kalau ada oknum-oknum koboi politik di Indonesia itu bisa dicegat sebelum ada efek yang buruk dari apa yang dilakukan. Kuncinya adalah intensitas dari komunikasinya dan timingnya juga merupakan salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ini sudah mau masuk tahun pemilu, Leo. Meskipun pemilu masih bulan Februari tahun depan, tetapi aktivitas politiknya sudah berlangsung. Pendaftaran capres tinggal sekian belas hari, Mas. Beberapa minggu lagi. Dan mungkin kalangan-kalangan terdidik ya mereka pasti udah akan sangat berhati-hati menggunakan isu ini. Namun kan kita tahu warga Indonesia tingkat pendidikannya masih sangat rendah. Sebagian besar masih sangat mudah tersulut dengan isu-isu sensitif seperti agama. Dan buat beberapa politisi-politisi kotor yang saya bisa bilang di sini adalah mereka akan dengan sangat-sangat tidak segan-segan menggunakan isu ini untuk bisa mendapatkan vote, untuk bisa mendapatkan simpati. Sehingga apa yang pada akhirnya akan bisa digunakan oleh pemerintah adalah timingnya jangan sampai terlalu lama, jangan terlambat, dan intensitas komunikasi harus baik. Karena di dalam abad atau era globalisasi di mana komunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan teknologi internet menjadi salah satu media yang bisa digunakan oleh siapapun, konflik yang ada di sebuah daerah itu bisa menular ke daerah yang lain. Dan itu yang pada akhirnya harus kita manage. Kenapa? Karena seharusnya solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia kepada bangsa Palestina itu harus menjadi titik pemersatu kita, bukan untuk memisahkan kita. Dan ini adalah ujian buat kita dalam hal menunjukkan solidaritas dan ujian buat kita untuk menunjukkan unity kita, kebersatuan kita, kepersatuan kita sebagai sebuah bangsa. Kalau kita melihat apa yang kita bisa lakukan, Mas Arief, sebagai warga negara ya, karena biasanya kalau kita melihat grup pesan singkat di konflik-konflik seperti ini itu akan ramai itu. Save langsung ini, panas, save ini, hancurkan ini, begitu. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, khususnya Palestina ini adalah sekali lagi tadi dengan pemahaman tiga penelpon, kita sudah jauh lebih advance dalam hal memahami bahwa itu bukan perang agama, itu adalah perang kekuasaan. Dan salah satu hal yang pada akhirnya kalau misalnya kita mau berpartisipasi, kita harus mengandalkan bagaimana people to people connection kita dengan Palestina. Apa yang pada akhirnya bermanfaat buat mereka secara konstruktif dan jangka panjang. Karena itu yang pada akhirnya akan membuat mereka lebih respect terhadap kita, lebih bisa merasakan berbagai macam manfaatnya. Misalnya sekarang kita hadir lewat rumah sakit, kenapa tidak ke depan kita hadir dengan dana abadi atau kita datang dengan sarana pendidikan dan lain-lainnya. Kita harapkan juga kita bisa berperan aktif. Mungkin kalau ada hoax yang mulai bertebaran, kita hentikan di gadget kita. Dan kalau perlu kita sampaikan apa yang sebenarnya. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, peran negara-negara Arab sebagai tetangga terdekat Palestina dan Israel sangat krusial. Mereka memegang peranan untuk mendorong atau bahkan memaksa Palestina dan Israel untuk bernegosiasi. Ini yang terpenting, karena sebagus apapun proposal damai, tidak akan ada artinya tanpa kehadiran kedua pihak yang berkonflik. Mari kita sama-sama menjaga keamanan kedamaian di Indonesia juga, dengan menghentikan hoax kalau sampai ada di telepon genggam kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.